Sang ratu yang kemudian memberikan pidato singkatnya, dibarengi oleh keluarnya 3 penyihir yang dahulu berpihak pada Raja Arthur dan pernah mengkhianatinya. Terlihat Nimue yang menghukum kedua penyihir dan menyisakan Geneida di sana untuk diuji kembali seberapa royal Geneida sekarang kepada dirinya. Hellboy yang kemudian menembak Nimue di babangusnya nampak membuat semua monster yang ada di sana terlihat ketakutan dan menyisakan si babi yang masih royal pada ratunya. Hellboy yang terlihat terbanting oleh Nimue diikuti oleh Alice yang mendapat kekuatan barunya, membuat Daimyo yang tadinya tertekan menjadi percaya kepada Alice, kemudian berpikir kalau Daimyo bisa mengandalkannya. Where'd you learn how to do that? I don't know. Ever since the fairies took me. Hellboy yang tak bisa berbuat apa-apa melawan Nimue yang sudah dalam mode overpowernya terlihat sangat kesusahan, bahkan sampai si Nimue membuat sebuah portal. Dan saat Alice sampai di sana, Nimue pun menembak Alice dengan potongan ranting yang dia ambil dari bagian mahkotanya. Alice yang terlihat kesakitan dan tersiksa, yang mana Hellboy kemudian mencekik Geneida untuk menyembuhkan Alice dan dijawab oleh Geneida kalau dia tidak bisa melakukannya. Geneida yang memberitahu Hellboy kalau luka yang diderita Alice dapat disembuhkan oleh seorang dari zaman bahula. Kemudian diberitahu lokasi orang tersebut di mana dia dikutuk, terkubur hidup-hidup karena telah membiarkan Raja Arthur berkhianat dalam gencatan senjata yang sudah disetujui oleh monster dan para manusia. Go to Blackfen. High atop the cliffs, but you must follow it until you can go no further. Hellboy yang kemudian OTW menuju tempat tersebut, di mana lokasi dari makam yang diinformasikan berada di sebuah gua dekat dengan alam baka. Terlihat sudah sampai di sana dan membuka kuburan si penyihir. Kemudian menyuruh orang tersebut untuk menyembuhkan Alice yang terkena racun, dan si penyihir pun kemudian memberikan syarat kalau Hellboy harus menghentikan Nimue dengan semua resiko yang ada. Si penyihir kolot yang kemudian nampak menyembuhkan Alice dengan sedikit mantra sekaligus menidurkan Daimyo dan Alice yang sudah terlepas dari racun yang menyiksanya. Si penyihir yang melakukan hal tersebut untuk membahas sesuatu dengan si Hellboy yang sangat penting, yang hanya mereka sajalah yang boleh mengetahui tentang obrolan mereka. Rest, they'll be fine. What comes next is for you, and your story whispered itself into my ear. Si penyihir yang kemudian bercerita kepada Hellboy tentang garis keturunan Raja Arthur yang dianggap sudah hilang dan sudah tak tersisa, terdengar menyebutkan seorang wanita bernama Sarah Bethany Hughes yang disinyalir adalah garis keturunan terakhir dari Raja Arthur yang di akhir hidupnya sempat menikah dengan iblis dan melahirkan seorang bayi bernama Anung Unrama. Hellboy yang terlihat terkejut karena nama yang pernah dia dengar sebelumnya adalah nama asli dari dirinya yang diberikan sang ibu saat dia melahirkannya, membuat kita menjadi mengetahui kalau Hellboy merupakan setengah dari iblis dan manusia yang juga merupakan keturunan terakhir dari Raja Arthur yang dahulu sempat menguasai dunia. It's you. Anung Unrama. And so are you. So my mother was human. Son of Arthur, last of the royal lineage. Si penyihir yang terlihat memanggil pedang Excalibur yang digunakan oleh Raja Arthur dalam mengalahkan si Nimue, kemudian berkata kepada Hellboy kalau dia harus mencabut pedang tersebut karena hanya Hellboy satu-satunya orang yang bisa melakukannya dan mengalahkan Nimue yang sebentar lagi akan menyebarkan wabah untuk menghapus manusia. Hellboy yang terlihat memegang pedang tersebut dan menyaksikan masa depan dunia yang hancur, di mana hal tersebut disebabkan olehnya bukan karena Nimue yang sudah mendapatkan kekuatan overpowernya. Hellboy yang terlihat melepaskan Excalibur dari genggamannya dan membuat si penyihir menjadi marah-marah karena sudah menyanyiakan kesempatan yang si penyihir buat dengan menggunakan mantra terakhirnya. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it now! Use the last of my magic to bring Excalibur. Take it
Nimue yang terlihat sudah menyebarkan wabah beracunnya, ditemani oleh si babi yang masih setia kepadanya, terlihat mendatangi markas para pemburu makhluk supranatural, di mana si Nini yang berusaha menghadang dengan menembakkan senjata yang si Nini siapkan di meja kasirnya, dan nampak tak berdaya dan tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Hellboy yang kemudian menceritakan kejadian yang dia alami kepada Daimyo kalau dia sudah menolak pedang Excalibur yang ditawarkan oleh si penyihir kepadanya, terlihat sedikit membuat Daimyo menjadi heran dan segera mengajak mereka untuk bergegas karena Nimue yang sudah ada di kota terlihat menyerang ke markas pusat mereka. Job to do. The Queen just took out the BPRD. Dad. Sesampainya mereka bertiga di markas pusat para pemburu, betapa terkejutnya mereka karena semua staf yang ditugaskan untuk menjaga markas terlihat sudah dikalahkan. Bahkan sang ayah yang biasa dikawal oleh anak buahnya terlihat tidak ada, sehingga membuat Hellboy cemas dan tertekan dibuatnya. Alice yang kemudian berkata kepada Hellboy kalau sang ayah belum mati dan masih hidup, karena Alice sangat bisa merasakan hawa kehadirannya, membuat Hellboy beserta kedua rekannya OTW menuju Gedung Putih, di mana berita yang disiarkan nampak membahas sesuatu penyerangan yang sedang dilakukan Nimue beserta si babi jadi-jadian. St. Paul's Cathedral and right over there, Huntington. Hellboy yang terlihat sudah sampai di Gedung Putih bersama Daimyo dan juga Alice di sisinya, kemudian memasuki gedung pemerintah tersebut dan nampak dihadang oleh si babi yang sudah berubah ke wujud bentuk overpowernya. Hellboy yang terlihat diajar oleh si babi dan Daimyo yang tertimbun reruntuhan karena efek dari serangan si babi yang menghancurkan tembok di sekitarnya, membuat Alice yang berusaha untuk membantunya kemudian malah disuruh pergi dan segera menjauh dari dirinya. Daimyo yang kemudian terlihat berubah bentuk menjadi seekor macan kemayoran berkat dari serangan monster kucing yang dulu sempat menghabisi rekan-rekannya, terlihat sangat membantu Hellboy untuk mengalahkan si babi dalam pertarungan yang sangat sulit untuk dimenangkan oleh dirinya. Hellboy dan juga Daimyo yang tetap kalah dalam pertempuran Battle Royale mereka terlihat dihentikan oleh Nimue saat si babi nampak unggul di sana dan akan menjatuhkan tembok kepada si Hellboy yang diarahkan oleh si babi tepat ke arah babatoknya. Si babi yang kemudian mengeluh dengan berkata kalau dia sudah menepati janjinya dan berhasil membangkitkan Nimue di kekuatan penuhnya. Nimue yang berkata kalau dia hanya memanfaatkan si babi untuk menyudutkan Hellboy sampai batas maksimalnya. Here's the deal. I found you. I was the beginning of it all. And I am the end. I needed someone to challenge Hellboy. Kekuatan si babi yang kemudian diambil kembali oleh Nimue membuat si babi meninggoy dengan diperlihatkan wujud terlemahnya, menyisakan Hellboy yang sudah kelelahan dan terlihat dibanting oleh Nimue sampai ke tempat Raja Arthur dan Excalibur berada, di mana si Hellboy hampir saja terpengaruh oleh Nimue yang terkesan membujuk agar Hellboy menjadi monster dan menghancurkan dunia. Hellboy yang tetap menolak keinginannya untuk mencabut pedang Excalibur karena Hellboy mengetahui sesuatu yang mengerikan bakal terjadi di sana. Nimue yang kemudian sedikit memaksa dengan menghabisi sang ayah yang masih hidup, dan hal tersebut membuat Hellboy tersulut emosinya, kemudian marah sekaligus mencabut pedang Excalibur yang tertancap di hadapannya. Alice yang sudah kembali bersama dengan Daimyo ke mode manusianya terlihat begitu sangat terkejut dengan penampakan dari sosok Hellboy yang menggenggam pedang penuh dengan api sekaligus memakai mahkota yang terbuat dari api tepat di babatoknya. Hellboy yang kemudian membuka sebuah portal dimensi di mana makhluk dari neraka terlihat berdatangan dan membuat seisi kota menjadi sangat berantakan. Semua makhluk yang telah muncul terlihat memburu manusia dan menghancurkan seisi kota dan apapun yang ada di hadapan mereka.
Daimyo yang terlihat mengeluarkan senjata dengan peluru suci yang sempat dia beli untuk menghentikan Hellboy tentunya. Dan Alice yang kemudian memanggil roh dari sang ayah untuk menyadarkan Hellboy yang telah berubah sepenuhnya. Di mana percakapan antara mereka pun terdengar dan sang ayah terdengar meyakinkan Hellboy kalau takdir yang sedang dia terima bukanlah yang diinginkan oleh dirinya. Nimue yang juga terus meyakinkan Hellboy kalau dia terlahir ke dunia memang diutus untuk menghancurkan manusia. Saat percakapan dan saling bujuk dilakukan oleh keduanya, lalu tiba-tiba Hellboy yang kemudian mengayunkan pedang ke arah Nimue dan nampak dengan sangat mudah berhasil mengalahkannya. Terlihat kembali menutup portal dimensi di mana para makhluk yang tadi keluar nampak kembali ke tempatnya dan meninggalkan dunia yang baru saja mereka capai. Dan si Hellboy terlihat mematahkan tanduk yang baru saja tumbuh dari kepalanya. Hellboy yang kemudian melempar Nimue ke dalam neraka dibarengi dengan ucapan sang ayah yang berkata kepada Hellboy kalau dia satu-satunya harapan bagi umat manusia. Wabah yang akhirnya kalah dan Hellboy yang kembali bersama teman-temannya mengakhiri film kali ini dengan akhir yang cukup memuaskan. So, you're the King of England now. Yep. Di akhir film, Hellboy, Daimyo, dan juga Alice terlihat menjadi satu kesatuan di mana mereka bertiga bekerja sama dalam memberantas semua kejahatan. Tamat, ending yang sangat mengtanduk panjangkan.